Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wa sil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berhadir ke masjid kita, berniat beriktikaf melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali kajian kita dalam kajian fikih. Pembahasan kita sudah masuk terkait tentang fikih muamalah. Kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya beberapa jual beli. Ada yang disebut dengan bai amanah, ada yang disebut dengan bai murabahah, ada yang disebut dengan bai tauliyah, dan macam-macam bai. Ada sekitar 6 bai jual beli yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Malam hari ini kita kembali menyambung masih dengan tema tentang jual beli di fikih muamalah, tapi dengan tema judulnya adalah
bai' salam. Pernah dengarkan ini, Pak? Bai' salam. Bai' itu jual beli. Salam itu bukan diartikan salam lah, jual beli salam bukan. Salam itu salah satu jenis transaksi yang mungkin sebenarnya kita itu sering melakukan. Dan sebenarnya jual beli yang seperti ini pada dasarnya banyak masalah sebenarnya di sana. Tapi karena nas dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nas yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih memperbolehkan, maka jual beli salam ini hukumnya diperbolehkan. Kenapa jual beli salam itu menjadi masalah? Karena jual beli salam itu pada dasarnya adalah jual beli, duitnya ada, barangnya ada. Jual beli barangnya ada, duitnya ada. Pernahlah kita melakukan transaksi, yang transaksi itu duitnya berdahulu, tapi barangnya mana? Barangnya tidak ada. Itu yang menyebabkan kenapa sangat ketat nanti para ulama mensyaratkan tentang salam itu hingga kemudian diperbolehkan. Karena kalau pian salah sedikit, yang tadi itu diperbolehkan bisa jadi berubah menjadi riba. Bro, karena coba salam itu duitnya berdahulu, barangnya berdudi. Apa bedanya dengan hutang piutang? Ya, hutang piutang itu duitnya kan ada, barangnya berdudi. Ini yang nanti jadi pembelajaran buat kita. Ternyata akad itu sangat mempengaruhi dalam menentukan sah atau tidak. Nanti yang disebut dengan jual beli salam. Baik, dasar hukumnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seingat saya hadis ini juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manakala beliau qadimal Madinah, begitu datang ke kota Madinah. Jadi transaksi salam ini itu ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang Madinah. Nah, tinggal nanti boleh atau tidak harus dapat pengakuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi datang ke kota Madinah, wanas dan orang-orang itu yaslifuna, mereka melakukan dengan salaf itu ya salam tadi. Nanti bagaimana prakteknya? Singkatnya begini dulu supaya gampang memahami. Melakukan suatu transaksi, duitnya berdahulu, barangnya belakangan. Itu sudah dilakukan oleh orang-orang Madinah. Nah, di barang apa? Waktu itu orang-orang Madinah melakukan transaksi salam dengan bendanya itu adalah at-tamar, kurma. Tapi karena pian belajar fikih muamalah kayak malam hari ini, nanti harus terjelaskan Pak dalam salam itu. Kurma itu jenisnya banyak. Ada kurma yang setengah matang, ada kurma yang mentah, ada kurma yang matang, ada yang kurma sangat-sangat matang. Itu harganya sama atau beda? Itu nanti kalau mau melakukan salam harus sangat spesifik bisa menentukan. Ini kurma yang mana ini? Oh, aku kurma yang setengah matang aja. Atau aku kurma yang matang. Oh, ntar dulu belum selesai juga. Kurma matang itu jenisnya banyak. Ada sukari. Ada lagi. Dan lain-lain. Nah itu. Nah, yang dilakukan oleh orang Madinah pada saat zaman dulu, ketika Nabi datang, mereka melakukan transaksi salam itu pada jenisnya kurma. Yang duitnya berdahulu, barangnya belakangan. Berapa tahun barangnya belakangan itu? Pian jangan mikirkan duitnya berdahulu, barangnya belakangan. Di pikiran kita itu barangnya belakangan itu ya berapa hari? Seminggu ya lah, 2 minggu. Sini Pak, yang dilakukan oleh orang-orang Madinah dulu, barangnya itu sanatain, 2 tahun. 2 tahun. Wassalat dan 3. Lama lah 2 tahun. Lama Pak.
lama itu. Itu pian salah sedikit aja dalam melakukan transaksi akadnya bahaya. Karena kalau pian kadang pakai akadnya akad salam, jadinya riba. Jadinya riba. Makanya potensi gorornya itu, potensi ada kerugian di sana itu cukup luar biasa. Maka nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Maka agar salam itu bisa diperbolehkan, faqala alaihi wassalatu wassalam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang ingin melakukan transaksi jual beli salam, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata Nabi, fal yuslim fi kailin ma'lum. Maka transaksi salam dia penyebutannya dua ya, Pak. Satu salaf, satu salam. Dua-duanya sama. Tapi di pengajian ini kita menyebutnya salam. Makanya hadisnya bilang, man aslafa fi syai'in. Itu maknanya sama sebenarnya. Barang siapa yang melakukan transaksi salam, kata Nabi, pada sesuatu, di kurma kah, di baju kah, apalagi? Banyak lah. Apalagi? Kue Pak. Atau macam-macam lah. Apa saja pokoknya. Maka kata Nabi, fal yuslim, maka ketika melakukan transaksi salam, syaratnya adalah bikailin ma'lum. Dia harus punya takaran yang jelas. Harus jelas. Nanti pian cara memahami hadis ini adalah berarti harus jelas. Itu aja poinnya. Bikailin ma'lum. Harus ada takaran yang jelas. Wa waznin ma'lum. Timbangannya tuh harus jelas. Takarannya jelas, timbangannya jelas. Ila ajalin ma'lum. Dan waktunya berapa lama itu juga harus jelas. Berapa tahun itu. Baik, kalau dalam hadis ini, maka orang diperbolehkan melakukan transaksi salam. Syaratnya itu apa? 3. Timbangannya jelas, takarannya jelas, dan kemudian waktunya juga jelas. Nanti para ulama akan menjelaskan lebih detail kapan kita melakukan transaksi salam itu diperbolehkan. Baik, sebelum saya lanjutkan, seringkah kita ini melakukan transaksi salam? Sering Pak sebenarnya. Sering. Pian sering melakukan transaksi, duitnya berdahulu, barangnya belum ada. Ya kah? Apa contohnya? Reseller tahu Pak? Reseller Pak. Apalagi nah, ini istilah-istilah zaman wah ini malah. Sering kita itu sebenarnya melakukan transaksi, duitnya berdahulu, barangnya belakangan. Cuma barangnya belakangan yang biasa kita itu paling lama sejam, 2 jam, iyalah, jam atau 2 jam. Tapi kalau yang di dalam salam ini Pak, di kitab yang ulun baca ini kada terbuat di sini Pak. Tapi yang pernah ulun pelajari, ada ulama yang mensyaratkan, ulama-ulama yang mensyaratkan baru dinamakan salam dengan syarat waktunya itu jarak antara duit yang dipegang dan barang yang nanti akan diberikan itu jaraknya harus lama, barulah disebut dengan salam. Baru disebut dengan salam. 2 bulan, 3 bulan, 3 minggu. Kalau misalnya duitnya berdahulu, barangnya apa namanya, sejam atau 2 jam. Ada ulama yang mengatakan itu baik salam, tapi baik salam hal namanya. Baik salam yang sifatnya sekarang. Yang sifatnya sekarang. Ada yang mensyaratkan nggak bisa salam itu kalau sekarang nggak bisa. Dia harus lama waktunya. Harus lama. Nah karena waktunya seperti itu, bisa lama bisa sebentar, maka harus ada kejelasan. Kalau pian bayarnya berdahulu, barangnya belakangan, waktunya harus jelas. Waktunya harus jelas. Baik. Dalam hadis ini memberikan gambaran kepada kita sebenarnya para jemaah. Jual beli salam itu potensi di sana ada kerugian itu cukup besar. Satulah, duitnya berdahulu, barangnya belakangan.
jaminlah orang itu bakal percayalah Bian, kasih uang berdahulu, barangnya belakangan. Apalagi duitnya 160 juta misalnya. Percayalah kira-kira. Kalau kada bukan orang-orang yang memang benar-benar kita percaya. Ada potensi orang yang lari Pak. Itu satu. Yang kedua, apakah ada potensi kemungkinan ketika waktu yang sudah ditentukan, yang kita minta itu tidak ada? Aku pesan kurma lah. Berapa? Nanti pas mau bulan puasa. Baik, ini duitnya berdahulu nih. Duitnya berdahulu. Baik, ulun masuk di syarat yang pertama. Syarat yang pertama, jual beli salam diperbolehkan. Diperbolehkan. Uang yang dibayar untuk melakukan transaksi jual beli salam, sifat uangnya harus cash. Bukan uang muka. Uangnya harus cash. Itu namanya jual beli salam. Bisa dipahami kabar aja. Nanti kalau mau bulan puasa, kira-kira mau jual apa Pak yang ramai kira-kira? Jual apa bulan puasa? Yang ramai? Jual kurma, ramai lah jual kurma. Misalnya jual kurma lah. Jual kurma. Kita kalau mau melakukan transaksi dengan yang namanya salam, syaratnya adalah uangnya itu harus cash Pak, dan itu dibayar di awal. Pian pesan, orang jual kurma itu kan bukan sekilo 2 kilo Pak, bukan 5 kuintal, kadang pesannya 1 ton kurma itu. Itu kalau mau masuk dalam kategori salam, uangnya cash bayar dulu. Nah, potensi-potensi yang nanti terjadi setelah uang itu kita berikan, banyak hal enggak? Banyak Pak. Bagaimana penjualnya ini amanah atau tidak? Itu salam itu luar biasa. Yang kedua, kita minta nanti seminggu sebelum Ramadan, kurmanya harus sudah datang. Seminggu sebelum Ramadan kita mau beli kurma itu Pak, itu orang yang minta banyak. Orang yang minta banyak. Maka potensi gagalnya itu besar juga. Yang ketiga, ketika barangnya datang, yakinkah barang datang itu dengan spesifikasi dengan apa yang kita minta? Dengan apa yang kita minta. Pian pesan kurma, kualitasnya nomor 1, kualitasnya nomor 3. Nih, pesan kurma lah, kualitasnya nomor 3. Begitu barangnya datang, kata si penjual, Pak mohon maaf, saya sudah carikan kurma dengan kualitas nomor 3, sesuai dengan uang yang pian bayar. Tapi ulun cari kada yang kualitas nomor 3, adanya kualitas nomor 1. Kayak apa Pak? Bisa lah transaksi itu terjadi Pak. Bisa. Oke, bagus kan, tambah bagus. Tapi pertanyaannya, apakah si penjual bisa menuntut dengan barang itu Pak? Ya, maksudnya, kalau kualitasnya nomor 1, berarti duitnya bertambah lah. Gitu nah pertanyaannya. Kan kualitas nomor 3 tadi, uangnya di awal sudah. Begitu barang datang, ternyata kualitasnya nomor 1. Pertanyaannya, berarti uang yang diserahkan itu, yang sudah diserahkan di awal tadi, haruskah ditambah karena ada penambahan kualitas? Jawabannya Pak, tidak. Ya Pak, jual beli salam. Jual beli salam. Baik. Jadi syarat yang pertama adalah, kalau mau dinamakan dengan jual beli salam dan itu diperbolehkan, uangnya harus di awal. Yang kedua, syaratnya adalah ayyakuna mabbuton bisifah. Kita melakukan transaksi jual beli salam. Kita itu ingin barang yang barangnya itu belum ada. Coba Bian. Mau barang, tapi barangnya belum ada. Harus matbut Pak. Matbut itu harus jelas, harus tertib, harus spesifikasinya detail tentang barang yang kita inginkan. Speknya itu harus jelas. Coba, bolehlah kita lah. Ulun nanti pesan kurma lah seminggu sebelum Ramadan. Boleh Pak? Tidak boleh itu. Jual beli salam yang dinamakan jual beli salam. Pian kemudian mengatakan, ulun pesan anulah, pesan kurma. Boleh lah? Tidak boleh.
Kenapa enggak boleh? Satu, kurma itu jenisnya banyak, ukuran kematangannya juga banyak. Itu harus dijelaskan. Matbutan bisifah. Harus tertib, speknya harus jelas. Bisa dipahami kah para jemaah? Coba, misalnya begini. Tukarkan ulun nasi goreng lah. Tukarkan ulun sate misalnya. Kira-kira sate dalam persepsinya pian dengan persepsinya ulun samalah kira-kira. Kalau salam pakai sate, kada bisa malah karena sate kan cuma sebentar. Cuma di poin bahwa sate itu ada sate ayam, ada sate kambing, ada sate mana belum makan suruh sebutin nama sate lagi. Pak paham kah? Nah, pian pesan, bolehlah salam itu misalnya dengan hanya menyebutkan, ini contoh lah, di poin bahwa dia harus matbut, harus jelas spesifikasinya. Ulun pesan sepeda motor, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Inden itu lah. Pesan sepeda motor, nggak boleh. Harus jelas sepeda motor apa, roda berapa pian hendak. Ulun pesan sepeda motor roda 3. Adakah sepeda motor roda 3 Pak? Ada yang apa itu? Atap itu nah. Harus jelas. Sepeda motor roda 2, apa mereknya? Jenisnya apa, tahunnya berapa, itu harus jelas, matbutan bisifah. Nah, jadi kenapa? Karena ketidakjelasan terhadap barang yang kita pesan Pak, dalam jual beli salam itu ada potensi satu akan merasa rugi. Satu merasa rugi. Loh, bukan ini yang ulun maksud, tapi barangnya sudah datang. Ya Pak. Makanya pian hati-hatilah. Kalau ada orang titip minta belikan. Kayak apa ini? Terserah pian aja Jar. Itu jangan. Belikan ulun-ulah nasi goreng. Nasi goreng apa ini? Terserah pian aja Jar. Terserah kita belikan. Begitu barangnya datang, Pak. Maksud ulun lain ini. Pian nukar nasi goreng itu nasi goreng, pian nukarkan nasi dengan gorengan lain lagi bab pian. Nah, salah pahamnya, Pak. Kan terserah aja. Atau nasi goreng. Nasi gorengnya itu dengan apa bisa dipahami ya para jemaah. Jadi kalau jual beli salam, syarat yang pertama adalah maqbutan bisifah. Bahwa sifatnya itu harus, speknya itu harus dijelaskan di awal. Pian mau beli pesan nanti buat bulan Ramadan, sudah dekat ini, ada yang mau dijual, pesan dari sekarang, bayar cash dari sekarang, terus jelas tuh, beli baju, beli mukena apa, mereknya apa, jenisnya apa, harus jelas. Yang kedua, syaratnya adalah bahwa ulun terjemahkan bahasa kitanya aja. Barang yang dilakukan transaksi salam, jenisnya itu tidak boleh dicampur. Gampangnya di poin yang kedua, tidak boleh bercampur. Tidak boleh bercampur. Pian pesan kurma. Kurma aja. Pian sudah sebutkan mereknya Sukari misalnya. Tapi ternyata dalam transaksinya sukarinya itu dicampur. Yang matang, setengah matang dengan yang mentah. Tidak boleh. Harus dipisahkan. Beras itu harganya sama kah para jemaah? Termasuk transaksi yang nanti mungkin akan ramai di bulan Ramadan, misalnya beras. Kita pesan sekarang, uangnya berdahulu. Kita sebutkan berasnya beras ini. Nama beras itu apa aja Pak jenisnya? Apa? Mayas, tahu mayas Pak? Siam, tahu siam Pak? Ini orang-orang aja yang tahu nih Pak, bubuhan pebarasan. Jadi itulah bahwa barang yang kemudian akan dilakukan transaksi salam, barangnya itu tidak boleh dicampur dalam proses nanti melakukan salam. Kalau mau satu-satu,
di yang setengah matang satu, di matang satu, di mentah satu. Nah satu-satu, jangan dicampur. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat dalam melakukan transaksi jual beli salam adalah waktunya harus disebutkan. Pian kalau transaksi salam lah, waktunya tidak disebutkan, wah susah sudah. Ini uangnya nah, tolong carikanlah. Kapan? Karena bila ada ulun carikan. Tidak bisa. Kaina bila ada, nanti kalau sudah ada. Itu bahasa nanti kalau sudah ada itu susah nggak? Kapan nanti sudah ada itu? Ulun pesanlah. Ini duitnya berdulu. Pesan apa? Pesan ikan misalnya. Pesan berdulu. Ikan. Kapan? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 3 hari. Jelaskan. Biar jelas gitu. Nantilah kalau ada. Nanti kalau ada itu sebenarnya harus jelas. Apalagi kalau nanti kalau adanya itu beda kalau nanti kalau ada itu di gudang ada misalnya. Itu enggak apa-apa. Ini nanti kalau ada dipancing belum? Adakah ikannya? Ada aja insya Allah aja. Dalam hatinya ada. Jadi sungai maksudnya. Kan ada Pak, waktu ikan-ikan itu yang musimnya musim ini. Sekarang ini ikan yang susah dicari, ikan apa Pak? Pian tahu ikan pepuyuh Pak? Susah kayak itu dicari. Nah, waktunya harus jelas. Dan kemudian syarat yang juga ditambahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa barang yang dilakukan transaksi salam itu adalah barang yang tidak terkena dengan api. Berarti kalau catering itu bisa lah kira-kira. Nah ini ada beberapa pembahasan para jemaah. Kenapa syarat terkait tentang api ini dipermasalahkan? Karena nanti ada transaksi jual beli salam, dia kalau terkena api dengan tidak terkena api itu dampaknya luar biasa. Contoh, dalam waktu 1 minggu ulun pesan ayam 1 ton. Habis itu, maksud ulun itu ayamnya ayam mentah. Tiba-tiba pian masak gitu. Itu berpengaruh lah dengan ulun Pak, berpengaruh. Karena ulun minta mentah itu karena ada tujuannya. Tapi tiba-tiba pian masak. Gara-gara pian masak tadi itu pada akhirnya tujuan ulun awalnya kenapa pesan mentah itu bisa jadi tidak terlaksana. Poinnya ada ulama yang mengatakan dalam Syafi'iyah disebutkan bahwa itu tidak terkena dengan api. Nah terus bagaimana? Kalau kita pesan sesuatu tapi yang tersentuh dengan api, ini pemahamannya luas lah. Tapi kalau dipahami maksudnya dimasak, apa contoh disentuh dengan api? Tembikar, batu bata, makanan. Bukankah itu semua disentuh dengan api, Pak? Nah, ada yang mengatakan bukan itu yang dimaksud oleh para ulama. Itu satu. Pendapat yang kedua mengatakan memang kada boleh disentuh dengan api. Terus bagaimana pesan barangnya belum ada tapi tersentuh dengan api? Itu masuk dalam akad yang nanti disebut dengan bai istisna. Bai istisna. Nah, baik. Selanjutnya, syarat yang terakhir daripada jual beli salam adalah ada 2 yang terakhir nih. Harganya harus jelas. Pian harus bisa menentukan potensinya itu luar biasa. Karena begini maksud ulun. Harga sekarang dan harga 2 tahun akan datang kira-kira sama lah. Tidak sama kan? Pian harus bisa menghitung itu. Nah makanya dari awal jual beli salam itu harusnya sudah bisa dia ngitung potensinya seperti apa. Jual beli salam syaratnya harus jelas di awal disebutkan berapa. Dan kemudian akadnya harus dilaksanakan di awal. Baik, dari semua ini para jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya jual beli salam itu maksudnya untuk menolongi orang. Itu aja, menolongi orang. Orang itu berkebun.
begitu lagi berkebun tiba-tiba, oh ini ketinggalan satu syarat, mumpung lu ingat. Pas lagi berkebun modalnya kurang. Lalu ujar sidin, ika mah hendakkah beli buah. Misalnya beliau jual buah semangka. Maukah mau beli semangka kah? Berapa semangkanya? Harganya sekian. Nanti di bulan yang keempat atau di bulan yang keenam ulun bawakan barangnya ke pian. Ulun kebetulan ada bisi kebun semangka. Nah cuma ada syarat lagi menyebutkan tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli salam, memang harus jelas spesifikasinya. Memang harus jelas jenisnya. Cuma tidak boleh muayyan. Muayyan itu ditentukan. Maksudnya begini. Ulun beli semangka lah. Semangkanya beli di tempat pian dan ulun pesan jenis semangka ini dan kebetulan yang matang, dah selesai. Itu kan sudah jelas spesifikasinya. Tapi kalau pian mengatakan ulun pesan buah semangkanya yang itu, nggak boleh. Dalam transaksi jual beli salam itu tidak boleh mengatakan yang itu, nggak boleh. Dari pohon itu, pian misalnya, ulun beli cempedak lah. Habis itu, oke, berapa? 5 kuintal atau kemudian setengah ton misalnya. Ini duitnya berdahulu. Masuk dalam transaksi jual beli salam. Iya, yang matang. Tapi kalau pian dari pohon itulah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Pak? Siapa yang jamin bahwa dari pohon itu akan berbuah? Siapa yang jamin bahwa pohon itu akan memberikan kematangan di waktu yang sudah disepakati? Nah, maka tidak boleh. Aku pesan baju lah. Baju apa? Baju jaket. Ini duitnya berdahulu. Kapan jual beli salamnya? Ini kan pakai video call. 6 bulan lagi lah. Oke. Yang kayak gimana anunya, jaketnya? Yang kayak ikan pakai. Kalau yang seperti sampean pakai, itu boleh. Seperti sampean pakai. Tapi kalau yang pian pakai, itu untuk salam, tidak bisa. Kenapa? Karena yang itu kalau mau jual beli aja sekalian, jangan pakai salam. Kalau dia bilang yang itu tidak bisa, Pak. Karena dalam jual beli salam itu tidak diperbolehkan muayyan, menentukan yang ini atau yang itu. Nah, kenapa dalam jual beli salam ini syaratnya agak ribet? Padahal gampang aja, duitnya berdahulu, barangnya belakangan. Supaya jangan ada potensi riba di sana. Karena kalau pian mengatakanlah, ulun beli kurma lah, beli kurma. Duitnya nanti. Tapi kalau pakai hutang piutang, jadinya bisa jadi kena riba. Bisa jadi kena riba. Makanya akadnya dipakai dengan jual beli salam. Baik, ini adalah gambaran jual beli salam. Dan kita itu sebenarnya sering ya Pak, melakukan transaksi jual beli salam dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam jumlah yang kecil ataupun dalam jumlah yang besar. Saya cuma ingin mengingatkan jual beli salam itu boleh dengan syarat akadnya akad salam. Dan satu poinnya Pak, yang sering terjatuh ke salam yang tidak diperbolehkan adalah ketika dia menentukan yang itu itu jangan. Itu jangan. Karena tidak boleh Pak dalam jual beli salam. Baik, ini gambaran tentang jual beli salam para jamaah yang dirahmati Allah. Masih ada waktu kalau ada pertanyaan baik terkait tentang jual beli salam ataupun jual beli yang lain, silakan. Ada Pak? Ada Pak? Assalamualaikum. Tadi kan kalau kita misalnya pohon mangga misalnya tidak ada nunjuk buahnya ya, atau tidak boleh nunjuk pohon itu buahnya banyak. Terus yang
mungkin dari form yang ini. Karena saya tahu bahwa form yang ini itu lebih manis daripada form yang lain. Boleh? Ini dalam jual beli biasa kah Pak? Atau dalam jual beli salam? Atau baik, kalau di jual beli salam tidak boleh Pak, tidak boleh menentukan, karena jual beli salam itu ceritanya barangnya belum ada. Tapi kalau kita bilang mangganya yang itu, nah itu bukan jual beli salam. Kenapa? Barangnya sudah ada. Bisa dipahami Pak? Maka bukan berarti tidak boleh ya, berarti untuk masuk di salam tidak bisa. Dia masuknya dalam jual beli yang lain lagi. Misalnya gini, saya mau yang itu nih, buahnya sudah ada, mangganya sudah ada, bendanya tinggal dipetik. Ya buat apa kita jual beli salam? Sementara kalau jual beli salam itu barangnya belakangan, duitnya duluan. Jadi kalau mau langsung aja. Nah baik, tapi kalau dibilang bolehlah kita beli mangga yang kayak gitu tadi, jawabannya boleh. Cuma hati-hati, beda beli buah di pohon itu sama beli semua buah di pohon itu, atau pokoknya yang di pohon itu beda. Misalnya begini, ada buah di pohon, bolehlah pian beli itu, yang masih di pohon itu. Itu banyak masalah pada. Kenapa? Karena ketika masih di pohon itu, bisalah kita menentukan sudah matang atau belum. Artinya, kita ketika ingin membeli sesuatu itu kan, kita punya tujuan. Yang matang, yang berapa. Kira-kira yang lagi di pohon itu, bisalah kita. Itu saja Pak, bisa membuat kita tidak mendapatkan keinginan kita matang atau tidak. Apalagi kalau kita bilang, ini yang di pohon ini seberatan aku belilah. Itu tidak boleh. Kenapa? Kita tidak tahu yang di pohon ini matangnya berapa. Beli kayak gitu. Nanti ada Pak pembahasan khusus tentang itu. Tapi poinnya, kalau mau aman, buahnya tadi Pak, dengan izin pemiliknya ambil. Habis diambil, pian lihat. Karena harga yang matang, yang setengah matang, yang mentah, harganya beda. Kan itu. Begitu pian ambil, Pak, ini ulun belilah. Ini matang sudah. Berapa harganya? Coba. Jadi maksud saya begini. Jadi kalau itu mungkin baru belum matang gitu, tapi itu dari buah. Saya inginkan adalah pada saat matang nanti, lalu saya dapatkan buah itu. Nggak boleh. Terus saya tawarkan, jangan sampai saya diberikan pohon yang lain karena kemarin atau yang ini nanti dihabisin orang. Jadi untuk saya jadi berada yang tadi pohon itu. Baik, saya jawabkan langsung yang supaya bolehnya ya Pak. saya paham sudah maksudnya. Jadi pohon ini pohon buah mangga mana lagi misalnya lah, yang mana lagi gitu buah mangga kan manisnya lah. Cuma biasanya buahnya itu rebutan, jarang kita dapat buah itu. Akhirnya ketika buah itu kematangannya setengah matang, kita langsung datang ke pemiliknya gitu loh Pak. Datang ke pemiliknya terus kita bilang, nanti kalau matang ini saya beli ya, gitu kan Pak. Nanti kalau matang itu saya beli. Baik. Kalau dalam transaksi jual beli salam, caranya adalah saya beli buah mangga. Saya beli buah mangga. Ini transaksi jual beli salam. Habis itu matbutan bisifah. Buah mangga apa? Buah mangga mana lagi? Tingkat kematangannya berapa? Tingkat kematangannya sekian. Kalau mau masuk dalam jual beli salam, saya ingat Pak, guru saya itu bilang, kata beliau, tapi kalau mau masuk dalam jual beli salam, kan kita kasih uang itu belum ada barangnya kan Pak, belum ada. Kalau mau masuk dalam jual beli salam, tidak boleh Pak, saya ingat tuh, beliau bilang ini, kita bilang pohon yang ini ya, tidak boleh Pak. Tidak boleh dalam jual beli salam.
jual beli salam Pak. Kenapa? Kita enggak tahu ini. Ini kuning-kuning sudah ini. Kuning-kuning menurut kita Pak. Tapi dalam beberapa waktu kemudian ada potensi lah kira-kira panennya gagal. Ada potensi lah kira-kira diambil oleh siapa lah? Oleh kera misalnya. Diambil oleh warik atau diambil oleh siapa. Banyak potensi Pak. Makanya kalau pian bilang dari pohon ini dalam transaksi jual beli salam, tidak boleh. Karena tidak boleh alla yakuna muayyanan. Tidak boleh harus yang ini, itu tidak boleh. Makanya kalau mau aman, cara nyebutnya bagaimana? Ulun beli mangga. Mangganya mana lagi? Yang kaya di pohon ini nih. Nah, yang kaya di pohon ini. Tingkat kematangannya sekian. Dari pohon ini tidak bisa Pak. Kalau dalam jual beli salam tidak bisa. Allah, itu Pak. Akan ada lagi Raja Pak. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Kalau untuk jual beli saham itu pada saat kapan jual beli saham ini dikategorikan riba. Kemudian kalau kita beli barang tapi menunggu waktu ongkir itu lama seminggu, apa itu bisa dikategorikan jual beli saham? Itu ongkir kah, Mbak? Ongkir kah? Ongkos. Oke. Ongkir itu lama seminggu. Nah, apakah itu bisa dikategorikan saham? Nah, sekarang itu kan sering orang beli rambutan satu pohon, apakah itu bisa juga dikatakan saham? Sering terjadi itu beli satu pohon, terus itu ikan beli satu kolam. Nah itu juga apakah bisa dikatakan saham? Assalamualaikum warahmatullahi. Ada 3. Yang pertama 1. Kapan jual beli salam itu dihukumi riba? Ketika transaksi salam ini dilakukan bukan dengan akad salam, riba. Tadi kan ada syarat lah. Syaratnya waktunya harus panjang, barangnya belakangan, duitnya duluan. Habis itu uangnya harus cash di awal, kan itulah. Semua itu adalah syarat daripada transaksi jual beli salam. Kapan dia akan berubah jadi riba? Gampang aja Pak. Kalau akadnya pian berubah jadi qard, pinjam meminjam, selesai dah Pak, riba sudah. Pian bayangkan, segitu aja. Anulah, ini duitnya berdahulu, barangnya belakangan. Barangnya belakangan itu Pak bisa jadi tidak sama. Ulun bayar pakai kurma. Ulun bayar pakai kurma lah duluan lah. Biar nanti pakai kurma belakangan. Kurma sekarang sama kurma nanti Pak beda harganya. Itu aja. Biar pakai akad pinjam meminjam, selesai. Riba sudah. Yang kedua, ongkos kirim. Nah sebenarnya ada syarat Pak, tadi disebutkan. Tadi sengaja tidak saya sebutkan ini syaratnya. Jadi apakah perjalanan waktu itu, perjalanan ongkos kirim itu termasuk enggak Pak? Yang dihitung itu hanya khusus terkait tentang produksinya lah Pak. Itunya aja. Nah sebenarnya yang mau saya bahas di syarat ini ongkir itu Pak. Kenapa tempat penentuan penyerahan jual beli salam itu harus jelas agar menentukan ini kalau bawa barang ke situ kira-kira perlu tambahan biaya atau tidak. Nah kalau ada perlu tambahan biaya harus disepakati siapa yang bayar ini, bayarnya berapa. Itulah. Yang terakhir, bolehkah jual beli kolam sekolaman? Sebenarnya kada boleh Pak. Kada boleh. Kenapa? Kita kada tahu di kolam itu ada berapa.
pian angkat, beratnya ini, ternyata buaya yang diangkat. Nah, tahu. Beli di pohon, sebenarnya tidak bisa Pak. Terus karena kita tidak tahu Pak, yang matang itu yang mana. Jadi kalau mau bagaimana, ambil dulu Pak. Begitu diambil, beli, sebenarnya seperti itu. Ini ada nanti kita bahas secara khusus tentang jual beli buah di atas pohon dan jual beli ikan masih di dalam air. Bahkan dulu ulun pernah bertanya Pak ketika bahas ini. Ya Syekh, kalau bahasa kita itu mungkin begini Pak, kalau dimudahkan bahasanya. Bagaimana kalau kolamnya itu kelihatan ikannya? Ya Pak, kelihatan ikannya. Masih boleh lah. Itu sampai seperti itu Pak. Sebenarnya dikhawatirkan adalah terjadi gharar di sana. Yang melihat prasangkanya dapat untung berapa ternyata. Jadi kesimpulannya sebenarnya tidak bisa Pak. Yang di atas pohon langsung beli itu tidak bisa. Sekolaman itu tidak bisa. Karena harus diukur dengan ukuran yang Allahu a'lam. Nah, ketahuan kan Pak masalah-masalahnya banyak ternyata masalahnya. Baik, kalau ada yang sampaikan salah kurang pertama tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin.